Barat itu ada satu kawasan penuh dengan batu kapur. Dan bahan baku yang lainnya ada tanah liat. Dan situ ada satu kawasan penuh dengan tanah liat. Jadi memang udah siapin Allah dituliskan. Jadi waktu saya mencoba merenung gitu kan, oh iya, memang di set up sama Allah penduduk negeri ini gitu kan, Sumatera Barat. Saya bilang, memang mungkin doa dari ulama-ulama mereka zaman dulu. Sehingga akhirnya ketemulah batu itu ya. Meskipun yang menemukan waktu itu bukan orang Indonesia, tapi Belanda katanya. Tapi semua udah disiapin sama Allah. Semua sudah disiapkan sama Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah-nya apa? Ya itu bisa dinikmati mereka. Dinikmati mereka, dan itu saya bilang ke mereka gini, ini urusan kesejahteraan saja, atau mungkin urusan bangun-membangun dengan semen, saya bilang. Itu disiapin sama Allah. Ya, untuk urusan manusianya pasti jauh lebih disiapkan sama Allah. Akhirnya saya coba keliling-keliling gitu kan, di beberapa tempat, ya, dan sebagian besar, Masya Allahnya, tempat-tempat tersebut banyak sekali pohonnya. Pohon apa? Pohon yang buahnya sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pohon yang buahnya sangat dilindungi. Jadi Bos sekalian, kalau kita melihat sesuatu ya, ciptaan Allah itu semakin terlindung dia dengan kulit ya, atau dengan cangkangnya, biasanya isinya semakin penting buat kita. Biasanya kayak gitu. Ya. Contoh mungkin yang kita sering makan, durian. Durian tuh penting nggak isinya? Penting? Penting bagi yang suka daging ya. Tapi justru sebenarnya durian itu lebih baik ya kalau Anda makan durian, ya makan dagingnya 1-2 potong, tapi sisanya Anda makan bijinya aja. Direbus ya, jangan makan mentah. Karena yang biji durian itu buat sekalian, isinya memang asam amino. Ya, isi dari biji durian itu asam amino, sama kayak beberapa jenis isi ya dari tumbuh-tumbuhan yang lain ya, atau sayur buah yang lain seperti manggis gitu kan. Itu. Jadi di situ tuh Allah ingin menunjukkan ya bahwa ya manusia itu memang asal dari tanah, dan memang bahan baku yang sering saya sampaikan bahwa bahan baku gen kita itu adalah asam amino. Asam amino itu letaknya di situ, di biji tadi. Ya. Dan itu tidak hanya biji durian, biji manggis, ya, biji duku, biji rambutan, biji cempedak, biji nangka, semua mengandung banyak kebutuhan atau mengandung kebutuhan-kebutuhan gizinya manusia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kedelai itu apa? Tempe ya. Tempe itu kan nggak perlu pakai kedelai terus, gitu kan? Pakai biji manggis juga bisa. Kan yang kita butuhkan di kedelai itu sebenarnya, di tempe itu kan sebenarnya bukan kedelainya aja. Yang kita butuhkan sebenarnya bakterinya, karena tempe itu kan produk probiotik, produk fermentasi gitu kan. Kita butuh fermentasinya untuk memberikan asupan ke badan kita ya, secara kuman yang baik berasal dari tempe tadi, seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya cerita ke mereka, coba lihat ini untuk urusan semen aja Allah siapin di sini gitu kan. Tapi masa urusan manusia aja, atau urusan manusianya Allah nggak siapin gitu kan. Dan ternyata sepanjang pesisir itu saya lihat gitu kan, itu Masya Allah pohon-pohon ya, pohonnya tinggi-tinggi, dan itu pohon apa juga? Pohon kelapa. Pohon kelapa yang mereka pakai buat santan gitu kan. Saya bilang sama mereka, seandainya nih, saya bilang, orang Padang ini, saya bilang, tiap hari ya mulai rutin minum air kelapa aja, mungkin banyak penyakit yang kita bisa cegah. Di mana Allah menciptakan satu tempat, usia biasanya di situ juga Allah menciptakan kebutuhannya kita. Biasa begitu. Contoh mungkin ya, ini kan ada kurma nih. Ya. Indonesia nggak tumbuh kurma kan kayak di Saudi Arabia, nggak tumbuh. Ya. Ya kalau tumbuh pun tidak seenak ini gitu. Maka di sini Allah ciptakan atau Allah tumbuhkan yang lain. Ya. Kalau tumbuhkan yang lain, ada sayur, ada buah, ada rempah, ada rimpang dengan beraneka warna. Allah ciptakan semua itu di sini. Ini ya memang secara dalil memang Nabi sebutkan ya, begitu banyak hadis berkaitan dengan kurma. Ya maka Bu sekalian, di situ tanda-tandanya gitu kan. Kita melihat oh ternyata untuk menjalankan peran kita sebagai Abdullah ini sebenarnya gampang sekali. Gampang sekali. Asal
mau aja. Mau apa? Mau puasa. Mau puasa untuk menahan nafsu. Mau puasa untuk menahan yang tidak sehat. Jengkol sehat nggak? Nah, tadi baru saya naik di apa ada yang bapak jual itu, dia nunjukin ke saya lagi makan nasi pakai jengkol, pakai minyak. Jengkol tuh sehat, tapi jangan banyak-banyak. 1-2 boleh lah. Pete sehat nggak? Sehat. Pete mengandung antioksidan. Gitu. Bagus. Asal jangan dikasih santan. Makan aja. Masalah kalau makan jengkol, dibikin gula jengkol, santan lagi kan gitu. Santan sehat nggak? Kalau nggak dipanasin sehat. Tapi kalau dipanasin, pecah dia proteinnya kan gitu. Jadi pertanyaannya kan yang gitu-gitu tuh enak loh. Enak kan? Nah masalah sekarang mikir dikit lah kita kan. Mulai sekarang mikir dikit. Kira-kira kalau dimakan, bikin masalah atau bikin sehat gitu loh. Itu aja sebenarnya. Bikin masalah atau bikin. Kalau bikin sehat, makan. Tapi kalau bikin masalah, nggak usah makan. Gitu sekalian. Mikir kayak begitu. Afala yaqilun kata Allah. Nggak mikir gitu loh. Afala tadabbarun kata Allah gitu kan. Apalagi kita lihat berbagai macam aneka warna buah sayuran di mana-mana kita lihat sekalian. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana caranya sekalian. Bagaimana cara kita memperbaiki itu. Ya, memperbaiki tubuh kita yang sudah banyak konslet. Jadi kalau boleh saya bilang sekarang banyak orang tuh konslet badannya. Antara otak, mulut, perut, sama hatinya nggak nyambung semua. Nggak nyambung terus. Yang diinginkan hatinya sama yang diperintah otaknya, terus yang dimakan sama mulutnya beda. Coba nih kita uji coba dulu. Saya tanya, bagus sekali. Kita lihat betapa banyak konsletnya kita zaman sekarang. Saya ulang berkali-kali. Menurut Anda, ya, kira-kira kalau saya menyediakan satu piring sebelah kanan saya, misalkan, isinya itu nasi goreng, misalkan. Ada bakwannya, ada apa? Telur dadarnya, ada kerupuknya, terus ada es teh manisnya. Piring tangan kanan saya, atau mungkin sajian tangan kanan saya, sama di tangan kiri saya ada buah-buahan sama sayur-sayuran. Ada madu, ada kurma, kan gitu kan? Pertanyaannya, dan pertanyaan sih dia tuh udah tahu jawaban gitu. Sehatan yang mana? Yang kiri kan? Kalau saya kasih Anda, kira-kira dimakan yang mana? Yang kanan kan? Nah, itu konslet. Paham ya konsletnya? Jadi antara otak gitu kan, antara nuraninya, kan gitu. Antara nuraninya, hatinya, sama ini nggak nyambung gitu kan. Dia ngikutin apa? Ngikutin ini terus. Gitu. Dan yang menarik lagi sekalian, ternyata Masya Allahnya itu, ya hati kita itu yang heart ya, mungkin kalau dalam bahasa mereka gitu, atau kolbu lah gitu, memang Masya Allahnya itu, mereka itu sebenarnya, ya dia, apa ya, hanya membutuhkan makanan-makanan yang sehat aja. Setiap ada pelanggaran di situ, secara fitrahnya kita pasti muncul masalah. Pasti muncul masalah. Udah ngerti yang ini sehat, tapi masih dimakan yang nggak sehat, terlanggar dia. Dan terus menerus diulang kayak begitu, akhirnya apa? Ngadat mesinnya. Udah suka-suka ente dia makan apa aja. Gitu.